Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan keselamatan walau di dalam keadaan pandemi ini. Dan ternyata pandemi masih berlanjut hingga saat ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat sekolah lagi seperti sedia kala. Hari ini adalah pertemuan ke-6 kita di semester genap. Tolong manfaatkan dan gunakan waktu belajar ini dengan sebaik-baiknya. Karena belajar jarak jauh dibandingkan dengan tatap muka secara langsung masih kurang efektif dan banyak memakan biaya. Maka dari itu, gunakanlah sebaik-baiknya. Terus manfaatkan kuota kalian dengan bijak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah berdoa dahulu agar pelajaran hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما Birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan fungsi atau tujuan komik. Sebelum pelajaran dimulai, kalian siapkan buku tulis dan ballpoint untuk mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini. Karena nanti catatan kalian akan dimasukkan ke buku nilai. Untuk materi pengertian ciri-ciri, fungsi, atau tujuan komik, kalian bisa perhatikan video pembelajaran berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Konsep menggambar komik. About komik. Komik merupakan salah satu sarana menyampaikan pesan melalui gambar. Di dalam komik, selain gambar, terdapat juga dialog. Pada komik menampilkan tokoh dan karakter. Menggambar komik memerlukan ketelitian dan ketekunan dalam membangun karakter dan tokoh dalam cerita. Komik merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Komik sering juga disebut dengan cerita bergambar. Pengertian komik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Komik adalah cerita bergambar dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku, yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Pengertian komik menurut para ahli. Menurut Danesi, komik adalah narasi yang dibuat melalui beberapa gambar berderet yang disekat oleh garis-garis horizontal, strip atau kotak, dan dilengkapi oleh teks verbal dari kiri ke kanan. Menurut Scott, komik adalah kumpulan gambar yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan respon estetik bagi yang melihatnya. Seluruh teks cerita dalam komik tersusun secara rapi dan saling berhubungan antara gambar dengan kata-kata. Menurut Franz dan Meyer, komik adalah suatu cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Nah, berikut contoh-contoh komik.
Komik dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ada komik yang dibuat dengan cerita dalam bentuk buku, tetapi ada juga yang dibuat dengan cerita pendek atau hanya selembar kertas saja. Ciri-ciri komik. Ciri utama dari komik mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian pembaca. Nah, berikut ciri-ciri komik lainnya. Bisa kalian baca ya. Selanjutnya ada fungsi. Komik memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Untuk itu, dalam menggambar komik, ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Berikutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk menjadi hiburan masyarakat yang membacanya. Yang kedua, sebagai sarana memberi informasi dan edukasi. Yang ketiga, untuk mengembangkan kreativitas seseorang dengan menggunakan gambar serta mengembangkan daya imajinasi. Yang keempat, sebagai pengungkapan ekspresi atau pesan penulisan kepada khalayak ramai. Nah, selanjutnya jenis-jenis komik. Ada berdasarkan media atau penampilannya, ada berdasarkan genre atau alirannya, ada pula berdasarkan jenis ceritanya. Berikut, ini dia penjelasannya. Selanjutnya ada syarat menggambar komik. Untuk menggambar komik dibutuhkan beberapa syarat antara lain kemampuan dalam menggambar dan menyusun kata-kata. Selain kemampuan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam menggambar komik. Langkah-langkah itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada menentukan topik dan tujuan. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Yang ketiga, menggunakan gambar. Yang keempat, menggunakan media yang tepat. Selanjutnya ada alat dan bahan menggambar komik. Berikut ini dia. Saatnya FYI for your information. Yang pertama, gelembung-gelembung yang terdapat dalam komik disebut juga sebagai balon kata atau balon teks atau balon ucapan. Yang kedua, orang yang membuat komik disebut komikus. Yang ketiga, manga adalah komik atau novel grafik yang dibuat di Jepang. Yang keempat, perkembangan komik saat ini banyak didominasi oleh karya-karya luar negeri seperti Jepang. Yang kelima, komikus memiliki padanan makna dengan mangaka di Jepang dan komik artis di Inggris. Yang keenam, panel komik adalah kotak-kotak untuk meletakkan dialog dan gambar dalam komik. Panel fungsinya sebagai pemisah antar adegan dan juga sebagai penentu alur cerita.
Ketujuh, dalam membuat komik itu harus berurutan ya, biasanya dari kiri ke kanan. Hal ini dilakukan agar tidak membingungkan pembaca. Yang kedelapan ada struktur komik. Unsur visual komik ada ilustrasi, yang dimana masing-masing gambar dalam komik tersebut membentuk suatu ilustrasi yang dapat menggambarkan suatu peristiwa atau cerita. Selanjutnya itu ada layout atau tata letak. Layout atau tata letak adalah bagaimana pengaturan panel atau frame antar gambar yang disusun. Selanjutnya ada sudut pandang kamera, yang dimana angle kamera yang berbeda dari setiap komik akan memberikan dampak yang berbeda pula. Selanjutnya ada psikologi, yang dimana setiap tokoh, jalan cerita, dan pembentukan suasana yang ada di komik akan memberikan dampak psikologi yang berbeda. Selanjutnya ada unsur bunyi. Meskipun tidak ada media suara asli yang dilibatkan, dalam komik suara tersebut dihadirkan dalam bentuk teks seperti bang, gubrak, wush, dan sebagainya. Berikut contohnya. Nah, unsur cerita komik ada tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar, dan sudut pandang. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang pengertian ciri-ciri, fungsi, atau tujuan komik yang harus kalian pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau masih belum paham, kalian bisa japri lewat WA. Terus jangan lupa tugas seni budayanya kurang 1 minggu lagi. Terus jangan lupa selalu belajar dan jaga kesehatan. Ingat pesan ibu, terapkan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.